Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu berserah. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau kekuatan dan
bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan, kami mau terus menyenangkan Engkau. Kami terus mau mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Rapi setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan
menyembah Kau Tuhan. Mari katakan bersama hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Hadirat-Mu kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Oh ya Yesus, Kau yang kami andalkan. Kemuliaan-Mu lebih dari segalanya, kasih-Mu tak terbatas. Oh Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan yang terbaik. Oh, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah. Ajaib perbuatan-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Shalom Bapak Ibu dan para sahabat di dalam worship night. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar kembali firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Mari kita akan baca bersama-sama 2 Korintus pasal 11 ayat 3 ini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, kita tahu bahwa hidup di era saat ini banyak sekali penipuan, tidak pernah lebih luas dan tidak juga lebih mudah dari hari-hari yang lalu. Saat penipu berhasil mencuri data pribadi dan nomor kartu kredit kita, mereka dapat mencetak kartu palsu dan membayar tagihan atas nama kita. Di Amerika Serikat, orang-orang yang menyamar sebagai agen IRS atau lembaga pemerintah federal yang mengumpulkan pajak berhasil menipu melalui sambungan telepon, dan korbannya bukan orang-orang bodoh. Setidaknya mereka adalah para pemilik properti yang ada di Amerika. Skema penipuan ini sangat merugikan secara finansial, tapi ada yang lebih merugikan
bahkan lebih berbahaya, membawa kehancuran kekal bagi seseorang, yaitu penipuan rohani. Iblis telah melakukan penipuan rohani sejak di Taman Eden. Dan karena itu Rasul Paulus khawatir jemaat di Korintus disesatkan dari kesetiaan mereka kepada Kristus. Sama seperti ketika Hawa diperdaya oleh ular. Sebab jemaat nampaknya senang-senang saja menerima orang yang datang memberitakan Yesus lain, roh lain, atau bahkan Injil lain. Bapak, Ibu, dan sahabat yang saya kasihi, ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa iblis tidak datang lagi dengan jas merah, tanduk tajam, dan membawa garpu rumput sambil tertawa jahat dan berjanji membawa Anda ke neraka. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14-15. Mereka datang menawarkan jawaban yang spektakuler atas isu-isu yang sulit, menjanjikan kebebasan yang sebenarnya diperbudak oleh berbagai nafsu. Bapak, Ibu, itu dijanjikan untuk pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu misteri atau hikmat rahasia yang bisa membantu kita dalam kehidupan Kristen kita. Inilah yang Paulus jelaskan, bahwa iblis akan menggunakan persuasive word sebagai proses mengubah opini kita dan mempermudah kebenaran tentang Kristus. Karenanya, dalam surat Kolose, Paulus memberi kita anjuran supaya jangan ada yang memperdaya kita semua dengan kata-kata yang indah, manis, dan meyakinkan. Mari kita baca bersama di dalam surat Kolose 2 ayat 2 dan 3. Agar hati mereka menjadi kuat dan mereka saling mengasihi sehingga mereka erat bersatu. Dengan demikian mereka sungguh-sungguh mengerti dan yakin serta mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus sendiri. Kristuslah yang menyingkapkan segala kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang dahulu tersembunyi. Dari perkataan Paulus ini, kita bisa memahami bahwa penipuan rohani dapat dihindari dengan berkomitmen pada gereja yang bersatu, penuh kasih, dan berpusat pada Kristus. Inilah yang penting bagi kita untuk tertanam di dalam satu gereja lokal yang menekankan keutamaan Kristus dan pengejaran yang sehat serta Alkitabiah, supaya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Hari ini saya memberikan tema spiritual deception. Nah, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan spiritual deception. Spiritual deception atau penipuan rohani yang dilakukan iblis untuk menipu dan menyesatkan kita dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang paling berbahaya, yaitu penipuan rohani. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 tadi mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Penipuan yang dilakukan iblis dapat berupa penyalahgunaan firman Tuhan, seperti yang dilakukan iblis pada masa Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Intimidasi iblis membuat kesalahpahaman akan pribadi dan sifat Tuhan, seperti yang iblis nyatakan kepada Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 5. Dan juga kebohongan yang membuat kita terbuai dengan sesuatu yang pada dasarnya kita inginkan, namun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti Hawa yang melihat bahwa buah pohon pengetahuan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Mengapa seseorang bisa mengalami penipuan rohani?
karena kurangnya pemahaman akan firman Tuhan dan pengenalan akan pribadi Allah. Markus menulis di dalam kitab Markus 12 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Karena kita sering menyerahkan diri pada hal-hal yang berdosa, membiarkan diri kita dikendalikan oleh sifat-sifat manusia yang rusak karena dosa. Ingat, penyesatan selalu menarik bagi daging kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14a dikatakan, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Karena terlalu sering jajan konten, selalu tertarik pada ajaran-ajaran yang spektakuler, yang baru dan yang fresh, yang memuaskan telinga dan memanjakan daging kita. Nah, bagaimana agar kita dapat menghindari penipuan rohani ini? Yang pertama, mari tertanam dalam satu gereja lokal yang menekankan keutamaan Kristus dan pengajaran yang alkitabiah. Jadi kita harus tertanam dalam satu gereja lokal. Suatu tanaman tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik jika tanaman tersebut terus-menerus pindah pot. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang percaya, kerohanian kita bertumbuh secara komprehensif saat kita tertanam dalam satu gereja lokal yang menekankan keutamaan Kristus dan memiliki pengajaran yang alkitabiah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, gereja yang menekankan keutamaan Kristus adalah gereja yang ajarannya berpusat pada Kristus dan firman Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 mengatakan, "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak." Jadi Bapak Ibu dan sahabat sekalian, mari tertanamlah di dalam satu gereja lokal yang kokoh, di mana Kristus dan kebenaran Injil menjadi pusat dari setiap ajaran, ibadah, dan komunitasnya. Kita harus garis bawahi ini dan kita bawa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita menghindari dari penipuan rohani ini? Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Markus pasal 12 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Kata mengerti dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oida, yang artinya memperhatikan, mencermati, memastikan, dan mengarahkan mata, pikiran, serta perhatian. Jadi supaya tidak disesatkan, kita harus memperhatikan, mencermati, memastikan, dan juga mengarahkan mata, pikiran, serta perhatian kita kepada Alkitab, kitab suci kita. Jemaat yang kekasih, jemaat di Berea adalah teladan bagi kita, sebab mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Hal ini dapat Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Dalam memahami firman Tuhan, kita membutuhkan tuntunan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, setiap kali kita membaca Alkitab, berdoalah dahulu, meminta hikmat dari Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan menyingkapkan pada kita apa yang sebenarnya Ia maksudkan. Selain itu, sudah semestinya kita juga memahami doktrin-doktrin dasar dan ajaran-ajaran fundamental dari kepercayaan kita yang telah teruji selama berabad-abad lamanya. Contoh, Yesus Kristus adalah Tuhan. Keselamatan hanya melalui iman. Allah itu Trinitas, Alkitab adalah firman Tuhan. Surga dan neraka itu abadi. Mengetahui pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman gereja lokal
dan banyak-banyak yang lainnya. Itulah pentingnya untuk mengikuti program-program pengajaran yang diadakan di gereja kita. Yang ketiga, mari milikilah pembimbing rohani. Kita butuh yang bisa membimbing kita. Untuk dapat menghindari penipuan rohani, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita harus memiliki pembimbing rohani yang mengarahkan, mengkoreksi, dan menuntun kita di jalan yang benar. Kita melihat teladan antara Timotius dan Rasul Paulus. Sebagai anak dan mentor rohani, Paulus berkata kepada Timotius di pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kita melihat bagaimana Timotius yang muda dan melayani jemaat banyak mendapatkan nasihat dari Rasul Paulus, supaya ia tidak salah dalam ajarannya kepada jemaat yang dipimpinnya. Di mana banyak pada waktu itu terdapat nabi-nabi palsu. Demikian pula dengan kita, carilah pembimbing rohani, yaitu orang dewasa rohani yang memiliki nama baik, karakter yang baik, dan juga penuh dengan firman Tuhan. Jika ada hal-hal yang sulit yang tidak kita mengerti dan yang membutuhkan penjelasan, kita harus datang mempercayakan jawabannya kepada orang-orang yang mengemban satu jabatan di dalam gereja lokal kita, kepada hamba-hamba Tuhan, dan juga pendeta yang berkompetensi dalam hal pengajaran. Dinamika yang sama berlaku pada zaman ini. Setan terus menggoda kita menurut keinginan alami kita dan mendesak kita memuaskan diri dengan cara menodai Allah. Keinginan alami kita untuk memuaskan diri sendiri membuat tipuan setan semakin berkhasiat. Oleh sebab itu, berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Allah telah mengutus Sang Juru Selamat. Ia telah mengisi dunia dengan pertanda tentang dirinya. Ia menyediakan dirinya bagi barang siapa yang mencari Dia dan mengamankan semua yang datang kepadanya. Ketika manusia menolak apa yang dapat nampak tentang Allah, maka terjadi kemerosotan. Hati yang bodoh menjadi gelap, penyembahan berhala, penyimpangan seksual, dan pada akhirnya manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dalam kata lain, penipuan rohani umat manusia adalah akibat penolakan kebenaran yang sudah nyata. Orang tidak percaya telah melakukan transaksi, menyerahkan kebenaran dan menerima dusta. Dan iblis senang menjadi kasir bagi transaksi ini dengan menawarkan jenis dusta yang diinginkan manusia. Barang siapa yang menolak Allah sedang berisiko jatuh ke dalam tipuan rohani. Alam ini membenci keadaan vakum, dan vakum yang diciptakan ketika mengusir kebenaran akan diisi oleh sesuatu yang tidak benar. Serahkan kebenaran dan Anda akan mempercayai apapun juga. Hawa tidak berdosa karena ia dikepung oleh kuasa iblis, sehingga ia melakukan hal yang salah, meskipun ia sedang beranggapan melakukan hal yang benar. Benar, ia ditipu, namun ia memilih mendengarkan dusta itu. Hal itu dilanjutkan ketika ia mengintip apa yang dilarang, dan pada akhirnya Hawa mengambil buah itu dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Itulah tipuan yang luar biasa yang terjadi pada manusia pertama. Semua dosa manusia didasari oleh pilihan manusia. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ketika kita menolak kebenaran, kita menjadi rentan terhadap dusta. Penolakan kebenaran rohani yang terjadi berulang kali membawa penipuan rohani itu semakin menjadi pegangan di dalam kehidupan orang berdosa. Berhati-hatilah terhadap spiritual deception. Allah seringkali mengizinkan penipuan rohani sebagai hukuman bagi dosa yang disengaja, dan demi membangkitkan kesadaran betapa kita membutuhkan Ia yang adalah kebenaran, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Yohanes pasal 14 ayat 6. Konklusinya, iblis tidak datang dengan mengenakan jubah merah dan tanduk runcing. Ia datang sebagai segala yang Anda harapkan. Berdoalah kepada Tuhan memohon hikmat untuk membedakan kebenaran dan mitos. Saya akan mengakhiri dengan sebuah kesaksian dari anak Tuhan yang ditulisnya di dalam bahasa Inggris. I lost a sum of money, but God looked at me. Kehilangan sejumlah besar uang, tetapi Tuhan menatapku. Sienna adalah nama gadis dari Malaysia yang bersaksi kena penipuan rohani atau spiritual deception ini. Di awal tahun 2021, ia terpaksa keluar dari kerjanya di tengah pandemi karena papanya minta dia mengurus masalah keluarga. Padahal saat itu dia baru saja naik jabatan dan mendapatkan kenaikan gaji yang lumayan. Bapak Ibu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan baru dan kapan bisa kembali ke kota perantauannya. Belum lagi ditambah bagaimana dia harus membayar semua tagihan. Namun di titik itu dia harus memilih antara karier atau papanya. Meskipun berat, Sienna akhirnya memutuskan untuk mentaati papanya dan pulang ke kampung halaman. Bulan-bulan setelahnya, masalah keluarga mulai terurai dan Sienna punya waktu untuk mencari kerja secara online. Ketika ada satu lowongan yang tugasnya adalah meningkatkan penjualan untuk sebuah lapak digital, dia pun berniat melamar ke situ. Tapi sebelum mengirim semua berkasnya, Sienna mencari tahu dulu tentang perusahaan ini. Semuanya tampak meyakinkan, namun rupanya itu perusahaan bodong yang tujuannya adalah menipu. Bukannya mendapatkan kerja, dia malah kehilangan uang dalam jumlah besar yang akhirnya membuat ia berhutang kepada teman-teman dekatnya. Sienna pun perlu menjelaskan kondisinya ini kepada mereka satu persatu. Tampaknya kasus itu membuat Sienna depresi berat. Teman-temannya menjauhinya, mungkin takut dipinjami uang. Akhirnya di suatu retreat yang diadakan gereja, Sienna mendapat pertolongan dari seorang konselor rohani. Di situ dia mengenali pikiran-pikiran negatifnya ini datangnya dari iblis, bapak segala dusta. Semua pikiran negatif membentuk benteng dalam pikirannya yang menghalanginya dari pengampunan Allah. Dia harus merobohkan benteng itu dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dia belajar dari 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Artinya, dia harus belajar untuk menjadikan firman dan janji Allah untuk melawan semua pikiran negatif. Ketika dia merasa khawatir atau tidak layak, Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan memegang tangannya dan siap menolongnya. Allah mengasihiku dengan setia berada di dekatku. Yesaya pasal 41 ayat 13. Dan ia berpegang juga pada Mazmur 117 ayat 2. Dia melihat pergumulanku, merasakan dan tetap menopangku. Mazmur pasal 55 ayat 22. Di akhir sesi konseling, dia mengikuti doa yang diucapkan konselornya untuk mengampuni dirinya sendiri. Perjalanan pemulihan ini berlanjut. Di sesi retreat, Sienna diingatkan lagi bahwa dia tidak dilupakan oleh Allah. Dan Allah selalu menyertai dimanapun dia berada. Pemulihan terjadi sehingga Sienna merubah sikapnya yang mengatakan dirinya sendiri, saat aku membuka telinga untuk mendengar dia, Yesus Kristus, membuka tangannya untuk memelukku kembali. Di akhir bukunya, Sienna menulis, seiring aku menjumpai Tuhan dan meluangkan waktuku bersamanya, mengizinkan dia untuk menunjukkan kebenaran, kasih dan anugerahnya, aku telah belajar untuk lebih mendengar suaranya daripada suaraku sendiri atau bahkan suara iblis. Bapak, Ibu, dan sahabat WorshipNet yang saya kasihi,
Jika kamu saat ini sedang berada di dalam lembah kekelaman dan merasa tidak ada seorang pun di sisimu, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Tuhan ada bersamamu, memedulikan kamu. Kamu mungkin merasa tak berharga, tapi Dia mengatakan kamu berharga. Kamu merasa tak seorang pun mengerti engkau, tapi Tuhan Yesus mengerti engkau. Tuhan selalu menantimu untuk kembali pada ajarannya. Tak peduli seberapa jauh kamu berlari, raihlah kelegaan sejati dan kembali berpaling padanya. Jauhkan dirimu dari penipuan rohani. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang sejati, Allah Roh Kudus yang bersama dengan kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami boleh belajar ya Tuhan, bagaimana kami harus berpegang erat kepadamu, menjauhkan diri dari segala penipuan iblis yang sedang membuka perangkapnya bagi kami, sehingga kami jatuh di dalam dosa. Ya Bapa, peganglah kami dan sertailah kami, sehingga kami dapat mengalahkan iblis itu melalui kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami terus berpegang pada Injil Tuhan, hidup di dalam komunitas yang baik dan mendapatkan mentor yang baik, sehingga hidup kami semakin hari serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.